Wakil Ketua 1 DPRD Kota Marliadi didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kota Alamsyah dan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto sidak ke pabrik semen Merah Putih Bengkulu pada Rabu siang. Dalam sidak ini, Dewan melakukan cross-check atas laporan masyarakat yang diduga terkena dampak dari polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan semen Merah Putih. Dalam sidak ini, pimpinan DPRD Kota meminta perusahaan semen Merah Putih dapat menunjukkan sejumlah dokumen perizinan yang dimiliki. Selain itu, Dewan Kota juga sempat mempertanyakan dana CSR perusahaan yang disalurkan selama ini. Tidak hanya lokasi perusahaan, DPRD Kota bersama manajemen perusahaan semen Merah Putih Bengkulu juga meninjau sejumlah rumah warga yang mengaku diduga terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Ini kan kalau kita komplain ke depan, dia ngomong dari jalan. Bukan dizolimi, ini bertahun-tahun ini dari buka pabrik ini. Pak, ini berapa kali sering Pak? Sering Pak ya? Iya, 1 jam sekali minimal deh. Nyapu ya? Sampai ke sini boleh ditengok, cek. Kalau dibuka, di rumah kita buka. Nah, anak saya pun sampai sakit yang sebelah tuh. Sakit apa bang? Mulai batuk-batuk. Kabarnya ada yang sakit lagi? Itu kita tanya di situ. Apa sakitnya? Lari ronsen baru kena situ. Dalam peninjauan ini didapati sejumlah rumah warga dipenuhi debu yang diduga dari aktivitas pabrik semen Merah Putih. Bahkan dalam sidak ini, Dewan Kota sempat menemui salah seorang balita yang terkena penyakit paru. Atas temuan tersebut, Dewan Kota akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen semen Merah Putih Bengkulu. Bilang ya, nah banyak warga mengeluhkan rumah-rumah mereka terdampak oleh debu dan banyak warga kita yang kena penyakit paru-paru. Sehingga kita cek ke dalam tadi, memang secara real kita tidak tahu ya izinnya apa, tadi belum dapat kita. Tapi aktivitas di dalam kita lihat mereka penggilingan bahan baku ya, produksi semen sehingga mengakibatkan penyemaran debu udara. Nah ini akan kita tindak lanjut lagi ke depannya. Nanti akan kita dalami baik perizinannya dan segala macam lingkungannya seperti apa sehingga nanti warga-warga sekitar tidak terdampak lagi. Ini sudah kita investigasi kondisi masyarakat yang jelas ada indikasi tercemar lingkungannya ya dengan debu semen. Oleh karena itu nanti kita berharap kepada pihak perusahaan untuk memberikan solusi bagaimana caranya sehingga masyarakat tidak punya dampak dari proses produksi yang mereka lakukan. Nah ini yang kami akan pastikan sebagai anggota DPR, nanti ada komisi terkait, melihat perizinannya, dia ini sebenarnya bergerak di bidang apa, kenapa bisa seperti ini, kenapa masyarakat bisa terdampak seperti ini. Nah tugas kita nanti mencarikan solusi, nanti minta perusahaan mengeluarkan solusi apa yang akan mereka lakukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan terdampak kepada lingkungan dan masyarakat. Semen Merah Putih di Kecamatan Kampung Melayu. Logika kita pikir lah, oke kalau yang ini disiram ini masalah, tapi kan tidak mungkin 24 jam disiram. Sementara itu, manajemen perusahaan Merah Putih mengaku pihaknya sudah berusaha dalam meminimalisir dampak lingkungan dengan membangun hubungan harmonis agar tidak ada komplain dari masyarakat. Pihak perusahaan mengklaim polusi bukan hanya berasal dari dampak pabrik semen Merah Putih, melainkan juga berasal dari dampak debu lingkungan dan sejumlah perusahaan lain di kawasan tersebut. Ya, lalu lalang lalu lintas mobil juga coba diperhatikan juga ini kalau misalnya truk lewat juga akan naik debunya. Tentunya debu semen sendiri berbeda ya dengan debu jalanan, Pak. Untuk pandangan dari itu pihak perusahaan sendiri membenarkan ini debu semen. Nanti dicek ke masing-masing karena ada bukan hanya pabrik semen ya, ada beberapa gudang di sini yang berkaitan dengan semen juga bisa di. Berarti pihak perusahaan berdalih ini masih bukan debu semen, Pak ya? Kita nggak berdalih ya karena apa namanya
ya kita proses juga emang semen gitu, emang semen, tapi kita akan. Sementara itu, pimpinan Semen Merah Putih Bengkulu, Dimas, mengatakan saat ini alat dan sistem sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Terkait penyakit yang diderita warga, pengecekan secara berkala setiap tahun sudah disiapkan perusahaan. Dimas juga berjanji jika ada warga terkena penyakit dari dampak pabrik, maka perusahaan akan bertanggung jawab. Seperti yang Pak bilang tadi, kalaupun memang ada yang terkena penyakit paru-paru segala macam, ya kita akan lakukan cross check. Kalau itu memang bersumber dari kita siap bertanggung jawab. Nggak ada masalah. Kita pengobatannya, pengecekan kesehatannya kita lakukan. Program dari kita untuk warga pengecekan kesehatan ada setiap tahunnya. Ferdi Dwiansyah, RBTV melaporkan.